menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Carissa Pulida Mayanti dengan NPM 231446096. Saya dari kelas A3 23 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai analisis sebuah video yang sudah diberikan sebagai menit tugas dari Bapak Taufik Mutaharom, MPD PhD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu siapa saja tokoh dalam film tersebut dan apa saja perannya serta sifatnya. Baik, untuk tokoh yang ada di film tersebut yaitu ada Ihsan, perannya sebagai anak dari Bapak Awasti dan Ibu Maya. Di film tersebut anak mengalami gangguan disleksia, dia mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi dia mempunyai kelebihan yaitu berbakat dalam melukis. Lukisan yang dia buat sangat bagus sekali, bahkan bisa mengalahkan karya dari gurunya. Dia memiliki sifat pembangkang, pemberani, peduli, dan pantang menyerah. Terus ada Yohan. Yohan itu berperan sebagai kakaknya Ihsan. Dia memiliki sifat penyayang dan peduli sama Ihsan. Ranzit berperan sebagai temannya Ihsan di kampung. Dia memiliki sifat jahat sama Ihsan. Terus ada Maya berperan sebagai mamanya Ihsan dan Yohan. Beliau memiliki sifat yang penyayang, perhatian, dan penyabar. Terus ada Awasti yaitu berperan sebagai bapaknya Ihsan dan Yohan. Dia memiliki sifat yang tegas, keras kepala, dan kurang peduli terhadap anaknya yaitu Ihsan karena memiliki kekurangan yang tidak seperti anak pada umumnya. Terus ada Adit itu berperan sebagai teman sebangku Ihsan waktu di kelas 3. Dia memiliki sifat yang perhatian pada Ihsan. Terus ada Lalita berperan sebagai guru lukis seram dan sebagai juri pada lomba melukis. Terus ada Ibu Guru yaitu berperan sebagai guru kelas 3 Ihsan. Dia memiliki sifat yang galak dan keras. Terus ada Bapak Tiwari itu berperan sebagai kepala sekolah Ihsan waktu Ihsan berada di kelas 3, memiliki sifat yang tegas. Terus ada Rajan Damoran sebagai teman Ihsan waktu di asrama. Dia memiliki sifat yang rajin, baik, dan peduli. Terus ada Minu Patel berperan sebagai teman Ihsan di asrama. Dia memiliki sifat yang bijak. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada Ramsankar itu berperan sebagai guru di New Era School di Pancaknai dan sebagai gurunya Ihsan di asrama. Dia memiliki sifat yang baik, perhatian, penyayang, dan bijaksana. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua mengenai tokoh siapa yang paling kamu kagumi dalam film tersebut. Nah, saya mengagumi Ramsankar karena beliau adalah seorang guru yang sangat tulus dalam mendidik muridnya. Beliau itu guru yang tidak memandang sebelah mata pada muridnya, bisa menerima segala kekurangan yang ada pada muridnya. Dan Ramsankar sangat peduli pada muridnya yang mempunyai kekurangan dan sabar mengajari muridnya atas kekurangan yang dimilikinya. Selain itu, Ramsankar bisa berhasil memperbaiki kekurangan yang ada pada muridnya. Akhirnya, dengan ketulusan dan kesabaran diberikan Ramsankar pada muridnya yang memiliki kekurangan dan membaca dan menulis bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Murid tersebut bisa membaca dan menulis dengan baik. Belajar dari Ramsankar bahwasanya kekurangan itu tidak akan selamanya dimiliki, karena kekurangan bisa diperbaiki secara perlahan dan sabar, sehingga bisa membuahkan hasil yang semestinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai jelaskan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari film tersebut, khususnya Anda sebagai seorang calon guru SD. Nah, untuk pelajaran yang dapat saya ambil dalam film Amir Khan yaitu kita sebagai guru nantinya tidak boleh membedakan murid yang memiliki kekurangan, karena di balik kekurangan itu akan ada kelebihan yang dimilikinya. Jangan memandang murid itu dari sebelah mata saja. Tetapi di film tersebut terdapat anak yang memiliki kekurangan yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi di sisi lain anak tersebut memiliki kelebihan yaitu dia sangat berbakat dalam melukis dan lukisan yang dia lukis itu sangat begitu indah. Bukan berarti dia memiliki kekurangan terus kita menjauhinya, akan tetapi kita perlahan untuk memperbaiki yang menjadi kekurangan tersebut. Karena di film tersebut anak yang memiliki kekurangan tidak bisa membaca dan menulis, dia akhirnya bisa membaca dan menulis berkat apa yang diajarkan secara perlahan dan penuh ketulusan dari seorang guru. Maka dari itu, kita sebagai calon guru nantinya harus bisa menjadi guru yang bijaksana, tidak membeda-bedakan muridnya, selalu memperhatikan kondisi murid-murid yang kita bimbing dan jangan berkata keras pada murid yang belum bisa atau belum paham pada pembelajaran yang kita ajarkan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan, apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, saya minta maaf. Semoga jawaban tersebut bisa diterima dengan baik oleh Bapak Taufik Mutaharom selaku dosen psikologi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.